Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku kelas 8. Hari ini kita akan membedah kisi-kisi PTS IPA kelas 8 semester. Nanti bisa kami dan dilihat secara mendalam untuk kisi-kisi yang oleh nanti sengaja sebelum kita membahas kisi-kisi, alangkah lebihnya kalau kita berdoa lebih. Doa kita mulai. Berdoa selesai. Oke, yang pertama itu nanti di PTS kelas 8 ini nanti ada 25 pilihan ganda dan 5 isian. Nah, nanti tolong dicermati penjelasan dari Pak Guru terkait bedah kisi-kisi kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menalar hubungan antara variabel dalam tekanan. Ingat bahwasanya dalam tekanan terdapat beberapa variabel, diantaranya luas bidang, gaya, dan tekanan. Jadi di antara ketiga variabel ini hubungannya bagaimana? Hubungannya adalah apabila tekanan atau tekanan itu berbanding lurus dengan hanya gaya. Kalau yang namanya berbanding lurus itu artinya jika gaya diperbesar maka tekanan akan semakin besar. Balikan, tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang. Artinya gimana? Kalau luas bidangnya diperbesar maka tekanannya semakin kecil. Nah, itu dalam hubungannya. Nanti tolong dipahami ya. Yang kedua, diskusi yang kedua yaitu disajikan gambar bangun ruang. Peserta didik dapat menentukan besar tekanan. Ini Pak Guru memberikan contoh, yaitu contoh balok yang panjangnya 4 cm ini, lebarnya 5 cm, dan tingginya 10 cm. Kalau dalam contoh ini, balok mempunyai massa 600 kg. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka besar tekanannya adalah. Kalian sudah mempelajari di materi bab tekanan bahwasanya luas alas yang digunakan adalah luas alas yang ada di bawah. Nah, ini adalah persegi panjang, artinya luas alasnya berapa? Iya betul, 24 kali 5. Luas alas sudah ketemu. Terus untuk mencari tekanan harus ada gaya. Oke, gaya, bagaimana cara mencari gaya? Massa dikalikan gravitasi. Artinya gayanya adalah 600 dikali 10 sama dengan 6.000. Berapa tekanannya? Nah, rumus tekanan adalah P sama dengan ya F dibagi A. Ya tadi berapa? 6.000. A, luas alasnya berapa? 20. Ya, 6.000 dibagi 20. Hasilnya berapa? Ayo. 6.000 dibagi 20 apa? Iya, 300 PA. PA itu adalah Pascal. Oke, udah ya. Sengaja Pak Diki tidak memberikan
cara mengerjakannya biar kalian mendengarkan dari Pak sambil mencatat. Selanjutnya yang nomor 3, peserta didik dapat menghitung besar tekanan zat pada benda. Ya, tekanan ya. Pengertian tekanan adalah besarnya gaya tekan dibagi luas yang tadi yang maksud di nomor 2 tadi, yaitu P sama dengan F dibagi A, di mana P itu adalah tekanan, F itu adalah gaya, dan A itu adalah luas alat. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, nanti di dalam nomor 3 nanti ada soal berkaitan dengan mencari tekanan. Ingat rumusnya, P sama dengan F dibagi ya, F itu adalah gaya, A itu adalah luas alas. Dilihat luas alasnya. Nah, nomor 4, berikan gambar ikan dalam bak air. Peserta didik dapat menentukan besar tekanan hidrostatis. Ini Pak Guru mencontohkan ada ikan di dalam tekanan hidrostatis. Rumusnya E sama dengan Rho. Rho itu adalah massa jenis dikalikan G itu adalah gravitasi dikalikan H itu adalah ketinggian. Nah, kalau air jelas jenisnya ada berapa? Ya 1000 bisa 1000 cm ya boleh, atau 1 juga boleh. E itu adalah gravitasi, berapa besarnya? 10. Berapa nilai H di gambar ini? Ingat, H ketinggian itu adalah dari permukaan zat cair sampai ikannya. Dari permukaan zat cair ini sampai ikannya. Ini berapa tingginya? 140 kurangi 60, jadi ketinggiannya berapa? 80. Nah, jadi kalau di dalam soal ingat tingginya adalah ini, dari atas permukaan sampai bendanya ya, sendiri. Selanjutnya nomor 5, peserta didik dapat menghubungkan keadaan pada hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu berkaitan di benda zat air, ada yang terapung, melayang, dan tenggelam. Kalau berkaitan dengan terapung, melayang, dan tenggelam, kalian ingat bahwasanya kalau benda terapung artinya massa jenis benda lebih kecil dari zat cair. Bagaimana benda melayang? Benda melayang artinya massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Sama, artinya benda melayang ada di tengah-tengah. Yang ketiga, benda tenggelam. Itu artinya massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Ya, selanjutnya di nomor 6, sajikan gambar pompa hidrolik. Peserta didik dapat menentukan besar gaya. Pernah jelaskan di bab tekanan ini di mobil, bahasanya di sini F kecil 1 ya, ini F1 dibagi A1 ini 1 sama dengan 2 mobil ini dibagi A2 ini sama. Jadi nilai F ini dibagi 5, nilainya harus sama dan 5000 dibagi 250. Nanti kalian bisa menemukan nilai ya. Ini anggap aja F1 dibagi 5 itu sama dengan 5000 dibagi 2250.
Ini sama harus 5.000 dibagi 250. Hasilnya berapa? 20. Kalau 5.000 dibagi 250 hasilnya 20, maka berapa dibagi 5 hasilnya 20. Maka itu nanti dapat nilai F-nya. Berapa nilai F-nya? Ya, 100. Oke, selanjutnya nomor 7. Peserta didik dapat memahami bunyi hukum-hukum tekanan pada zat cair. Tekanan pada zat cair, hukum-hukumnya ini Pak dicontohkan adalah adanya hukum Pascal. Itu tekanan yang diberikan pada zat akan ditekan ke segala arah oleh zat cair itu sama besar. Itu adalah hukum Pascal yang ada pada zat cair, salah satunya adalah hukum nomor 8. Peserta didik dapat memahami hubungan tekanan udara pada tempat tertentu. Ini materi ini terkait dengan tekanan udara. Perlu kalian ketahui dan ingat, juga bahwasanya tekanan udara jika berkaitan dengan ketinggian suatu tempat, maka semakin rendah tempat tersebut, maka tekanan udaranya akan semakin tinggi. Sebaliknya, kalau semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udaranya semakin kecil. Itu ya, itu adalah konsep. Selanjutnya, nomor 9. Peserta didik dapat menentukan besar tekanan udara pada ketinggian tertentu. Nah, ini perlu diingat-ingat untuk rumus tekanan udara. Bahwasanya pH itu adalah tekanan udara, PU itu adalah tekanan udara tetap, yaitu 26 cm hidrogen. Itu adalah ketinggian. Mbak Diki memberikan contoh. Tinggi suatu daerah adalah 300 meter dari permukaan air laut. Tekanan atmosfer pada daerah tersebut adalah sama. Kita gunakan rumus yang ada di atas, bahwasanya pH sama dengan itu tadi adalah 76 ya, dikurangi H-nya di sini tingginya berapa? 300 dibagi 100 lihat 3, artinya 76 dikurangi 3 sama dengan 73 cm hidrogen. Artinya pada ketinggian 300 meter, tekanan atmosfer yang tertekan atmosfer tersebut sekitar 73 meter hidrogen. Nomor 10. Peserta didik dapat menganalisis aplikasi gas pada ruang tertutup. Contohnya adalah itu apa ya? Prinsip gas pada ruang tertutup adalah gas dalam ruang tertutup memberikan tekanan pada dinding. Ini memberikan tekanan. Contohnya itu adalah kalau kalian membawa sepeda, dan kalian ada sepeda dan ada bannya. Hanya kalian isi dengan gas yang keras bannya, kalian taruh di tempat yang panas, pasti dan itu akan meletus karena ada tekanan dari dalam. Selanjutnya nomor 11. Tadi dapat mengetahui jalannya udara pernapasan. Alat pernapasan manusia dari awal hingga akhir itu adalah yang pertama adalah hidung. Udara masuk lewat hidung, melewati laring, melewati trakea, melewati bronkus, baru masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru itu nanti ada bronkiolus, ada alveolus, itu ya. Perlu diingat ini ya. Selanjutnya nomor 12. Peserta didik dapat memahami proses pernapasan pada manusia atau inspirasi proses menghirup udara. Ini adalah fase
inspirasi di pernapasan dada dan pernapasan perut. Ingat-ingat, pada fase inspirasi pernapasan dada, jadi ada tulang rusuknya adalah kontraksi, mengencang, rongga dadanya terangkat membesar, dan dalam rongga dada menjadi lebih kecil. Darah akan masuk. Sedangkan pada pernapasan perut, otot diafragmanya yang berkontraksi, rongga dadanya sama, yaitu membesar. Kanan dalam dada menjadi lebih kecil juga sama seperti pernapasan dada. Yang membedakan cuma pada pernapasan dada yang berkontraksi adalah otot antar tulang rusuk, sedangkan pada pernapasan perut yang berkontraksi adalah otot diafragma. Selanjutnya soal di nomor 13. Peserta didik dapat memahami proses penghembusan napas atau ekspirasi. Pernapasan dada, perut. Jadi proses ekspirasi di pernapasan dada, otot tulang rusuk itu bereaksasi atau kembali ke ditariknya otot. Relax. Otot dada, rongga dada mengecil. Akibatnya apa? Tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar. Maka karbon dioksidannya yang ada di dalam paru-paru bisa keluar. Sedangkan pada pernapasan perut, fase ekspirasi ini juga merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula. Rongga dada menjadi kecil. Akibatnya juga sama, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar. Inti-intinya tolong dicatat ya. Nomor 14, peserta didik dapat menentukan jenis udara pernapasan. Udara pernapasan itu ada yang namanya udara tidal, residu, suplementer, dan komplementer. Dibaca sendiri ya terkait udara-udara. Yang nomor 15, peserta didik dapat mengetahui macam-macam gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan yang kalian pelajari di kelas 8 yang sudah saya sampaikan itu banyak. Saya berikan contoh. Berikut ini bukan termasuk gangguan dan penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Nah, bukan termasuk gangguan pernapasan. Maka emfisema kah, bronkitis kah, atau osteoporosis? Jadi bukan. Ini ya, mana yang bukan termasuk gangguan saluran pernapasan? Cari ya, contoh ini. Nah, nomor 16. Peserta didik dapat mengetahui macam-macam gangguan pernapasan, hampir sama seperti yang nomor 15 tadi. Tuberkulosis atau TBC merupakan peradangan yang menyerang dinding alveolus yang disebabkan adanya bintil-bintil. Ya kan, ini disebabkan karena ini. Berarti apa menurut kalian? Paling enak seperti ini. Ini contoh tuberkulosis. Darinya pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya tuberkulosis. Mana yang ada kata tuberkulosis? Ya nah, pneumococcus itu ya penyakit pneumococcus. Ya. 11. Peserta didik dapat mengelompokkan upaya-upaya untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan. Jadi untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan salah satunya adalah rokok, sering berolahraga, istirahat yang cukup, menjauhi tempat-tempat yang ada polusinya, dan masih banyak yang
18. Peserta didik dapat mengetahui fungsi sistem ekskresi pada manusia. Perlu dibaca lagi bahwasanya sistem ekskresi adalah proses mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Jadi zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh nanti dikeluarkan. Itu yang dinamakan sistem ekskresi. Nomor 19. Peserta didik dapat menentukan jenis kelenjar yang berperan dalam pengeluaran keringat. Catat bahwasanya kelenjar yang berperan dalam pengeluaran keringat adalah kelenjar ekskresi. 20. Disediakan gambar ginjal. Peserta didik dapat menentukan fungsi bagian yang ditunjukkan. Pak Guru mencontohkan ini. Contoh gambar ginjal. Terus yang ditunjukkan huruf ini apa ini? Nanti dicari-cari gambar-gambar ginjal baik di buku maupun di internet. Kalian harus paham bahwasanya di teks ini itu adalah glomerulus, tempat terjadinya fil. Kalau yang di sini itu adalah TKP ya, TKP, tubulus contortus proximal. Di sini terjadi reabsorpsi, proses reabsorpsi, gerakan kembali. Yang ketiga, di sini ada yang namanya TKD, tubulus contortus distal. Di sini ada proses yang namanya augmentasi. Cari ya. 21. Peserta didik dapat mengetahui gangguan pada sistem ekskresi. Gangguan sistem ekskresi banyak. Nanti dibaca-baca lagi. Pak Diki mencontohkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa urin mengandung protein albuminuria. Fakta ini terjadi sebagai akibat gangguan fungsi organ ginjal pada bagian. Kalau urin itu mengandung protein, artinya apa? Yang terganggu adalah proses filtrasinya, yaitu penyaringannya. Proses penyaringannya dalam ginjal itu terjadi di mana tadi? Ya, di glomerulus. Nah, penyaringan ini tidak maksimal, maka protein bisa keluar bersama urin. Selanjutnya nomor 22. Didik dapat mengelompokkan organ-organ ekskresi pada manusia. Perlu kalian ketahui bahwasanya organ ekskresi pada manusia itu ada 4 macam. Yang pertama kulit, mengeluarkan keringat. Ginjal, mengeluarkan urin. Paru-paru, mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air. Dan yang keempat hati, mengeluarkan zat warna 23. Peserta didik dapat mengetahui kerja kulit dalam sistem ekskresi. Mengulang kembali di yang nomor 22 tadi, bahwasanya kulit itu mengeluarkan keringat. Untuk apa kulit mengeluarkan keringat? Ya, untuk mengatur suhu tubuh manusia. 24. Didik dapat mengetahui kerja paru-paru dalam sistem ekskresi. Sistem kerja paru-paru itu adalah menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air itu. 25. Di pilihan ganda yang terakhir, peserta didik dapat menyebutkan jenis hormon yang berperan dalam gangguan sistem ekskresi. Ini guru mencontohkan
Diabetes mellitus adalah kelainan pada ginjal karena adanya gula atau gluta dalam urin. Hal ini disebabkan oleh kekurangan hormon. Ya, kalau urin manusia itu mengandung gula atau glukosa atau manis, artinya bahwa manusia itu kekurangan hormon insulin, karena hormon ini adalah bertugas menyerap glukosa dalam tubuh. Sekarang Romawi 2. Yang pertama, peserta didik dapat menghitung besar tekanan zat pada benda. Contohnya seperti ini. Kita ambil balok lagi ya. Dua balok berukuran 2 kali 1 kali 4, artinya apa? Panjangnya 2, lebarnya 1, dan tingginya 4. Memiliki massa 100 kg. Jika percepatan gravitasinya 10, berapa tekanan maksimum? Langkah yang pertama, kalau soal uraian itu kan harus menulis diketahui. Yang diketahui di dalam soal ini apa aja? Panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, tingginya 4 meter, masanya 100 kg, tingginya 10 meter per sekon. Setelah kamu tulis diketahui, kemudian tulis di apa yang ditanyakan di dalam soal ini. Ya, tekanan. Jawab. Kalau ada panjang lebar seperti ini, yang digunakan kita lihat baloknya. Yang di luas alasnya berapa? Kita ambil yang panjang kali lebar, 2 kali 1. Itu adalah A-nya, luas alas. F-nya berapa? Sama seperti tadi di soal bilan ganda. F itu bisa ada dari massa dikalikan gravitasi. 100 dikalikan 10 berapa? 100. Kita dapat F-nya atau gayanya berapa? 1000. Luas alasnya berapa? 2. Jadi tekanan sama dengan P sama dengan gaya dibagi luas alas. Berapa tadi? 1000 dibagi 2, hasilnya adalah 500. Satuannya apa? Pascal. Oke ya. Nomor 2, disajikan gambar pompa hidrolik. Pak Didik dapat menentukan besarnya gaya. Sama seperti soal yang nomor 3 tadi. Kalau ada soal, ini contoh soalnya. Kalau ada soal seperti ini, kamu tulis yang diketahui apa, yang ditanya apa. Sama ya, yang soal nomor 2 ya. Nomor 3, peserta didik dapat memahami proses pernapasan pada manusia. Perlu diingat lagi, flashback lagi. Pernapasan pada manusia dibagi menjadi 2, pernapasan dada dan pernapasan perut. Lihat penjelasan dari Pak Guru di soal nomor 12 dan nomor ya, baik itu inspirasi maupun ekspirasi. Nomor 4, peserta didik dapat menjelaskan dampak buruk kegiatan merokok bagi kesehatan pernapasan. Pak gurunya dari merokok itu apa? Kalian bisa tahu ya, bisa merusak nafasnya di dan masih banyak ini. Nomor 5 yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan proses kerja ginjal dalam penyaringan darah. Di dalam ginjal
proses penyaringan darah itu ada 3 tahap. Yang pertama filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Penjelasannya bagaimana? Filtrasi itu adalah menyaring zat-zat. Yang kedua reabsorpsi, menyerap kembali zat-zat yang masih berguna. Yang ketiga augmentasi, yaitu pengumpulan setelah diserap di reabsorpsi baru dikumpulkan, mengumpulkan zat-zat yang masih berguna. Selesai ya di bedah kisi-kisi kita untuk PT kelas 8 25 pilihan ganda dan 5 isian. Semoga kalian memperhatikan dari awal sampai hari ini. Jika kalian kesusahan, nanti diulangi menonton dan diperhatikan secara kalian belajar secara virtual, gimana cara memahami soal. Itu selamat belajar yang tekun, semoga berhasil. Apapun yang dilihat yang baik pasti akan larang mencontek. Belajar yang tekun, pasti kalian bisa. Saya yakin kalian pasti bisa. Tanamkan di hati kalian bahwasanya saya bisa. Sampai jumpa di kesempatan yang lain bersama channel saya, Diki Sign. Semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.